Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir inspiratif, yaitu dari surat An-Nisa ayat 17 yang masih berkaitan dengan taubat. Yang sebelumnya kita telah bahas tentang istighfar, usaha untuk menghapus masa lalu dan mengkonstruksi masa depan dengan taubat. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang bahwa tidak ada kata terlanjur. Artinya masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Taubat kita artikan sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Jadi tidak ada istilah terlanjur, dan yang ada adalah kesempatan untuk selalu memperbaiki diri dengan segera. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima." Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 17. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari mereka yang melakukan dosa, melakukan kejahatan karena kebodohannya. Kemudian dia bertobat. Kalau dia sudah melihat malaikat maut akan mengambil nyawanya, selama ajalnya masih belum tiba, artinya ada kesempatan untuk bertobat. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Di sini ada penekanan pada jahalah, kata jahalah, artinya kebodohan. Yang dimaksud kebodohan adalah, menurut Imam Mujahid, setiap orang yang melakukan maksiat, baik disengaja maupun tidak disengaja, adalah jahil atau kebodohan, sampai dosanya terlepas dari dirinya. Qatadah meriwayatkan dari Abi Aliyah bahwa ia menyatakan, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap perbuatan dosa yang dilakukan seseorang adalah sebuah tindakan kebodohan. Demikian juga dalam riwayat yang lain yang menyatakan bahwa para sahabat sepakat bahwa kesalahan, dosa, kekeliruan adalah merupakan bentuk kebodohan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian di dalam ayat tadi disebutkan yatubuna min qarib, mereka bersegera bertaubat. Nah, batas daripada min qarib itu seperti apa? Menurut Ibnu Abbas, bahwa batasannya adalah sejak melakukan kekeliruan atau melakukan dosa, terus sampai kepada ajal tiba. Artinya selama masih hidup, masih terbuka pintu taubat. Demikian juga menurut Dahab, yang dimaksud dengan qorib adalah ketika ajal seseorang itu tiba. Dan banyak riwayat-riwayat lain yang memberikan pengertian yang sama. Jadi min qorib artinya selama hayat masih di kandung badan. Ada yang memberikan batasan sampai kapan, atau dari kapan sampai kapan batasan waktu bertaubat itu. Ini banyak sekali diriwayatkan. Ada yang menyatakan 1 tahun sebelum ajalnya tiba, yang menyatakan 1 bulan sebelum ajal tiba, 1 hari sebelum ajal tiba, ada yang menyatakan setengah hari, ada yang menyatakan 1 jam sebelum ajal tiba, selama masih sehat, dan berakhir pada selama ajal
belum meninggalkan kerongkongan. Artinya ada variasi pendapat di sini, namun yang banyak diungkap adalah selama masih ada hidup, selama kehidupan masih berada pada kita. Yang lebih populer kita sering mendengar selama hayat masih di kandung badan. Para pemirsa rahimakumullah, dalam tafsir Jalalain jelaskan bahwa sesungguhnya taubat Allah yang Allah harus menerimanya adalah mereka yang melaksanakan maksiat karena mereka tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu maksiat, kemudian mereka segera bertaubat sebelum ajalnya tiba. Kemudian mereka segera bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka bagi mereka itu Allah menerima taubat. Dan Allah Maha mengetahui atas segala makhluknya dan Maha bijaksana dalam segala perbuatan yang dilakukannya terhadap hamba-hambanya. Jadi apapun keputusan Allah, itulah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara penjelasan dari Sa'di, menurutnya ada dua macam taubat yang diberikan Allah kepada hambanya. Pertama berupa persetujuannya, artinya taufik, muwafaq. Jadi ketika seorang hamba bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujui atau berkenan dengan taubatnya sehingga dia terbebas dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kedepannya tindakan-tindakannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digiring, dibina, diarahkan kepada jalan kebaikan dan dihindarkan dari dirinya jalan-jalan kesesatan. Jadi betul-betul terjaga. Kemudian ini untuk tindakan masa depan. Ini yang belum dilakukan. Jadi ketika seseorang bertaubat, kemudian taubatnya disetujui atau mendapatkan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terjaga ke depannya dari perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian taubat yang kedua yaitu penerimaan taubat dari seorang hamba setelah dilakukan taubat tersebut, artinya untuk kesalahan yang telah dilakukan. Misalkan seseorang melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Jadi yang sudah lalu dihapus dosa-dosanya, sehingga dia dalam posisi bersih tanpa dosa. Nah, kalau pengertian yang pertama tadi, Allah berkenan atas taubat seseorang dengan kemudian orang tersebut dalam perjalanan hidupnya di masa yang akan datang terbebas dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa, sehingga dia selalu berada pada jalan ketaatan kepada Allah. Adapun berkenaan dengan kejahilan atau kebodohan di sini dalam ayat ini, Sa'di menyatakan bahwa kejahilan berarti ketidaktahuan atas akibat perbuatan yang dilakukan. Jadi perbuatan dosa yang dilakukannya itu dia tidak tahu akibatnya apa. Kejahilan akan kemurkaan Allah dan hukumannya. Kejahilan akan adanya pengawasan Allah atas segala tingkah laku manusia. Kejahilan bahwa perbuatannya itu mengakibatkan berkurangnya iman atau bahkan menghilangkan imannya. Jadi rentetan daripada kebodohan itu, misalnya memang tidak tahu bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan murka Allah. Kemudian tidak tahu bahwa perbuatannya itu mengakibatkan menurunnya iman atau bahkan menghilangkan keimanannya. Dengan pengertian ini, maka semua pelaku maksiat adalah jahil, adalah orang bodoh yang melakukan maksiat, baik mengetahui keharaman hukumnya atau tidak. Karena justru pengetahuan akan haramnya perbuatan itu merupakan syarat tindakannya disebut maksiat. Jadi kalau dia sebuah tindakan itu disebut maksiat kalau dia sudah mengetahui bahwa tindakan itu haram atau
tidak boleh dilakukan, tapi dia tetap melakukannya, maka orang tersebut disebut asim atau pelaku maksiat, sehingga pantas mendapat hukuman. Kemudian berkenaan dengan yatubuna min qorib, bertaubat sebelum mau tiba. Itu diartikan min qorib adalah sebelum tibanya ajal. Menerima taubat seorang hamba jika ia bertaubat sebelum ajalnya tiba dan sebelum ajal secara pasti. Sedangkan jika sudah tiba kematian, maka tidak akan diterima taubat seseorang pelaku maksiat. Dan tidak akan ada kesempatan untuk kembali bagi orang-orang yang kafir. Para pemirsa rahimakumullah, pelajaran dari surat An-Nisa ayat 17 ini, pertama bahwa bertaubat harus dilakukan secara bersegera, bergegas, fauran, selama masih ada waktu, selama masih tersisa waktu. Artinya selama masih ada kehidupan. Jangan menunda-nunda. Walaupun ada batasan selama masih hidup, tapi jangan menunda-nunda. Kalau sudah tahu bahwa kita melakukan kekeliruan, maka segera hapus dengan taubat. Segera mohon perlindungan dengan bertaubat. Kalau hapus itu berarti pengertian taubat yang kedua, yang sudah dilakukan kemudian minta dihapuskan. Tapi kalau segera merubah dengan tindakan-tindakan kebaikan, berarti taubat dalam pengertian yang pertama, artinya memohon perlindungan dan menjaga diri, kemampuan menjaga diri kita dari berbuat maksiat atau berbuat dosa. Pelajaran kedua, bahwa bertaubat dilakukan baik karena perbuatan dosa yang lalu maupun untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, ini yang terpenting harus kita pahami, bahwa tidak ada kata terlanjur salah, terlanjur berdosa, dan lain sebagainya, sehingga terus melakukan kesalahan-kesalahan dan tidak mau balik. Tapi seharusnya adalah setelah melakukan kesalahan, ada al-ihsas bidzanbi, ada merasa berdosa, maka segeralah untuk kembali. Dari segi bahasa, taubat sendiri artinya adalah kembali kepada perbuatan taat, atau kembali kepada ketaatan, atau dengan kata lain, jadi kalau yatubu an dzanbi artinya dia kembali untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau yatubu ilah artinya dia kembali kepada ketaatan. Ya, artinya sama saja. Jadi ada tindakan dari satu perbuatan, kemudian dia menarik diri karena sudah sadar, dan menyetop perbuatan jahatnya, serta menggantikannya dengan ketaatan. Dan ini harus dilakukan secara segera dan bergegas untuk berbuat baik. Hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang, walaupun mungkin dan pasti memiliki kesalahan, tapi berkesempatan dan diberi kesempatan oleh Allah serta diberi kemampuan untuk bertaubat. Sebagaimana sabda Rasulullah, setiap Bani Adam memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat, yang berusaha untuk kembali kepada jalan kebenaran, berusaha untuk kembali dengan jalan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah itu, serta menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini sangat konstruktif sekali, atau membangun tindakan dan tingkah laku kita ke depan dengan jalan mengakui kesalahan di masa yang silam dan menuju perbaikan ke masa yang akan datang dengan penuh optimisme. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.